Iya gitu. Kalau misalnya orang Kristen yang menang, kenapa Uti Watimena tidak hidup kembali gitu? Padahal WC rumah sakit sudah dibenerin Yesus dalam mimpinya. Tapi nanti kita ke sana. Nah, ini soal mubahalah dulu kawan-kawan ya. Ini kita baca di sini. Ketika datang utusan Najran, ya ini langsung kemudian mereka mulai berdebat perihal Isa al-Masih. Lalu kemudian Allah menurunkan pertengahan surah Ali Imran yang menerangkan tentang perihal Isa al-Masih berkaitan dengan penciptaannya dan penciptaan ibunya sebelum dirinya. Kemudian Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengajak mereka bermubahala apabila mereka tidak memenuhi dan mengikutinya. Perhatikan ini nenek moyangnya kawan-kawan Kristen cabang ortodok. Ketika mereka melihat dan mendengarkannya sendiri, mereka mulai menarik diri, berbalik ketakutan dan menolak untuk bermubahala. Lalu mereka beralih kepada minta perdamaian dar. Selamat datang di kebenaran, wahai kaum para pecundang. Karena Kristen agama damai, Bang. Memang agama Kristen agama damai, Islam bukan. Bukan maksudnya gini kawanku, mubahalanya itu enggak aja. Karena sabar, ada Rion sabar. Justru karena Islam, Bang, karena Islam itu bukan agama damai, dia minta damai orang Kristen gitu loh. Iya, tapi kan kalian paksalah semua orang masuk dalam rumahku kan gitu. Lukas 19 nomor 23 kan, makanya diperangi gitu. Karena maksa-maksa. Kita lanjut ya. Nah, jadi di sini dikatakan mubahalanya belum jadi karena apa? Karena mereka menarik diri dan berbalik ketakutan. Jadi kagak jadi mubahalahnya kawanku. Ketakutan nenek moyangnya Kristen ortodok ini. Diapain nih, Pre? Model kayak gini, Pre? Acir. Nenek moyangnya diajak mubahalah takut gitu. Itulah kenapa Nabi kami itu wafat karena apa? Karena sudah sempurna. Sehingga turunlah surah Al-Maidah, di mana telah kusempurnakan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu gitu. Dah ya. Rata ya, udah rata ya. Nah, berikutnya soal syubhat bahwa Nabi tidak di surga. Oke? Nabi tidak di surga katanya gitu. Nah, kawan-kawan orang Kristen harus mengakui apa yang dikatakan Edwin ya. Orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan belum dan tidak ada sama sekali di surga. Ya, itu terima kenyataannya. Sedangkan di dalam Islam siapa saja yang sudah ada di surga, mari kita baca Musnad Ahmad 22378. Aduh, Aderin, kenapa tantrum sekali kamu? Udah minum Dekolken atau belum? Oh ya, di mute dulu dong ganteng, katanya mic-nya rusak gitu. Ganggu bisa. Ngejawab ngebantah nggak bisa. Minta maaf. Oke, kita lihat ya apakah Nabi itu di neraka. Coba kita lihat di sini. Musnad Ahmad 22378. Wahai Rasulullah, siapa yang ada di surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi di mana ini Nabi? Nabi di surga. Dar, selamat datang lagi di kebenaran. Nabinya orang Kristen siapa yang udah di surga? Nggak ada. Ya tinggalkan agama seperti itu kawanku. Siapa lagi yang di surga nih, kok masih ada komanya? Oke, kita lihat lagi. Orang mati syahid di surga. Waduh, Masya Allah. Orang yang martir dalam Kristen itu udah di surga atau belum kawan-kawan Kristen? Nggak ada kayaknya ya berita Paulus dan Petrus Matius sudah di sorga ya. Aduh, kasihan sekali. Padahal sering-sering ngetok rumah. Sudahkah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini temen lo, Pra. Anderion, sabar. Ini gue lagi counter data. Lu mau kalau temen lo, Pra? Lu mau diberitakan Injil nggak? Minta maaf. Ganggu aja. Lanjut ya. Oke. Lu mending ini video call sama Edwin gitu sambil di mute gitu. Jadi biarkan kores penginjilan di sini. Boleh. Tunggu. Masih ada lagi ini, soalnya masih ada koma ya. Jadi ada nabi di sorga Islam, orang mati syahid di sorga, lalu kemudian ada bayi lelaki dan bayi perempuan di sorga gitu. Padahal nggak dibaptis loh. Tapi di surga mereka loh nggak dibaptis loh. Mantap surga Islam ya. Alhamdulillah. Nah, berikutnya terakhir Edwin ya, sebelum kita ke Gurunda. Nah, ini dalam surah Ali Imran ayat 169 kawan-kawan. Perhatikan, ini janji keselamatan dalam Islam dan buktinya sudah ada, bukan kucing dalam kerajaan Bapak. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan bahwa mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Maka Abdullah menjawab bahwa sesungguhnya kami pernah menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, arwah mereka berada di dalam
sperm burung hijau. Baginya terdapat pelita-pelita yang bergantung di bawah arsy. Ia terbang di bagian surga dengan bebas menurut kehendaknya. Ya, jadi Islam sudah ada buktinya. Ruh-ruh para syuhada itu sudah ada di sorga. Kalian Kristen tuh apa nih, ngimanin agama apa? Barang buktinya nggak ada. Janji caleg doang yang dilakukan gitu. Ini kan. akademisi banget, minta maaf. Oh iyalah, tertulis, Meja Bre. buka. tertulis, mantap gitu. Udah sih itu aja, silahkan Gurunda. udah tamat ini mereka. Pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaannya Udah apa? tamat. Gua menjawab, gua nggak bertanya. Udah hatam gua soal Kristen. Loh, Bang. Lanjut, Bang. Nah, lu apa yang ditanya nanti Gurunda bakal nanya. Gua mau Gurunda bakal digebuk. nanya. Maunya digebuk Gurunda. lah kami lah. Oke, udah boleh ngomong. Host. Enggak, tunggu. Gurunda silakan, ada yang Iya. mau ditambahkan? Oh, kenyang Oke, aku kok. Tadi salah lagi hadisnya. Tadi si Erwin ini membagi dua Tuhannya ya. Ada sisi manusianya, ada sisi ilahinya kata dia kan. Nah, ini yang jadi masalah, ini sisi manusianya itu loh. Itu kan yang saya pertanyakan. Kematian itu terjadi pada diri anak Maria. Kok susah kali ya? Susah kali. Kematian itu terjadi terhadap Yesus sampai dia jadi mayat. Kan gitu. Nah, kalau Anda kesulitan untuk menjawab itu, saya rubah pertanyaannya. Kenapa bisa Yesus itu menjadi mayat? Kan gitu ya. Mungkin dengan begitu Anda paham. Oh, dia jadi mayat karena nyawanya dicabut. Nah, yang cabut nyawanya itu siapa? Bang, itu kan sudah dijawab, Bang. Iya dijawab, tapi apa dia katakan? Sisi kemanusiaannya yang jadi mayat kan? Bukan karena Abang Islam, Abang itu menolak apa yang diajarin pada Yesus. Lah kan Yesus ini manusia, mayat dia 3 hari katanya. Di bawah tanah dia 3 hari. Yesus itu bukan hanya manusia, dia itu adalah ilahi yang menjadi Justru manusia. sisi kemanusiaannya ini yang kita pertanyakan. Siapa Loh. yang mencabut? Kan dikatakan Bang. di dalam Yohanes 19, sabar dulu. Bang. Dikatakan di dalam Yohanes 19 nomor 30. Ya, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Maka Apanya? ya, sudah selesai katanya. Tanya Yesus. Apanya? Loh, Apanya enggak, yang sudah selesai? kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Abang tahu Lalu nggak? apa? Lalu dikatakan apa? Enggak, Dia enggak. pun Abang mati. tahu nggak selesai apanya? Selesai apanya? Apanya Abang selesai? tahu nggak? Hidupnya yang selesai. Mati dia kan setelah itu. Bukan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka pertanyaannya ketika Ini dikatakan orang awam, nggak apa-apa. Lanjut. Namanya juga Abang juga kan orang awam. para didomi, dia menyerahkan rohnya. Berarti kan ada yang mencabut, mengeluarkan roh dari jasad. Pertanyaannya siapa yang mengeluarkan rohnya? Enggak. Dia menyerahkan, bukan gak ada yang cabut dong, Bang. Nah, tidak ada orang mengalami kematian kalau Itu tidak kamu. dimatikan. Itu Tuh, ini kamu. kitab, lah kitab Itu yang bagaimana ada di dalam Muhammad? kitabnya orang Iya, Yahudi itu kan dijelaskan tuh. Ulangan 32-39. Salah, Bang. Justru Yesus itu menyerahkan nyawanya. Iya, Orang setelah Yahudi- dia serahkan nyawanya, yang mencabutnya siapa? Kan itu Siapa? pernyataannya dia saja. Sekarang saya tanya Menyerah- sama Bang. Karena menyerahkan ini- dirinya. Ada Rion kayaknya nggak Bang, ngerti Bang. Gurunda. Maksudnya kalau misalnya menyerahkan nggak ada yang nyabut, maksudnya Yesus bunuh diri atau gimana? Itu dia Bukan dong. makanya. Kan dia Bukan jadi dong. mayat kan? Nebus gini, dosa-dosa kalian Nah, dengan bukan. menjadi mayat. Makanya Bang. di dalam Roma 14:9, untuk itulah dia mati. Nah pertanyaannya, dia mati Bang. berarti kan nyawanya Bukan. dicabut. Siapa Bang. yang mencabut Bukan. nyawanya kan gitu? Bukan gitu, Bang. Maksudku gini, kenapa Abang menyatakan arti dari menyerahkan itu berarti ada yang cabut? Itu di mana, Bang? Lalu maksudnya menyerahkan nyawa itu maksudnya kayak mana? Enggak, justru saya mau nanya, bagaimana di saat Yesus disebut dia menyerahkan nyawa untuk menerima kembali, Abang mengartikan itu dia ada nyawa yang mencabut. Itu Abang dapatnya dari mana? Ya, setiap manusia itu kan mengalami kematian. Dan Manusia setiap Islam, kan? manusia mengalami kematian, pasti ada yang mengambil nyawanya. Itu manusia Islam. Itu Ya manusia sudah, sekarang menurut siapa yang Islam, mengambil Bang. nyawa Yesus? Never, tidak ada, Bang. Itu Lah. sudah dijelaskan sama temanku, rekanku, Bang Metatron. bahwa Kalau nyawanya tidak diambil, kenapa dia Oke. jadi mayat? Kan itu. Udah bisa Bang, ini. Bang Juma. Sekarang aku tanya sama Abang. Di mana ayat kalau Yesus nyawanya dicabut? Di mana? Oke, ini menyerahkan nyawanya.
Bukan. Hah? Di mana ayat Bahkan yang di dalam dikatakan bahwa bahkan di dalam Bang. kitab kalian itu dia disembeli. Iya kan? Benar nggak? bukan tentang sembelihnya, bukan itu. Di mana ayat di dalam ayat kami di kitab kami bahwa Yesus itu dia itu dicabut nyawanya. Di mana? Kalau Anda tabu dengan perkataan itu terhadap Yesus yang adalah Tuhan saudara, coba Tidak aja saya. lihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Di mana? Sebab anak domba Paskah yaitu Yesus telah disembeli. Kalau disembeli itu kan dibunuh. Berarti pembunuhan itu terjadi. Bukan Nah, disembeli ketika seperti pembunuhan itu Yesus. terjadi berarti kan nyawanya keluar. Tes. Oh, salah. Lalu? Bunuh diri gitu. Suaraku ada. Tes. Bunuh diri gitu. Ada. Ada. Jadi Yesus ini bunuh diri. Bisa tanggapin ya? Bisa tanggapin ya? Ya, silakan. Ya, karena kita berputar masalah itu karena mereka masih Islam, Bray. Ya wajar nggak ngerti. Kalau mereka mengerti tentang itu, iya, ketawa aja. Saya juga ketawa, tenang aja. Ya, jadi tadi dikatakan pertama begini ya. Saya tertarik sekali dengan surga ya, karena orang Kristen itu penghuni surga. Nih. Gedein host. Kak Putri Sion. Kian Santang. Nah, ini dong. Mana? Ibrani 12 ayat 22. Nah, ini orang Kristen ini. Tetapi kamu sudah datang ya, bukan belum datang, ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada ini eklesia ya, gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Jadi yang sudah meninggal itu sudah masuk ke dalam Firdaus karena dia disebut sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah. Lah ya kan Firdaus bukan sorga. Bentar dulu dong. Ini Diam kan dulu, Yerusalem surgawi. Ya. Terus dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Tidak termasuk roh tadi yang dibungkus pakai kain hitam dan pink dan polkadot. Nah, beda dengan ayat ini, kita lihat tadi. Siapa yang nunjukin ayat ini tadi? Ya. Ini tadi siapa yang nunjukin ini? Gua. Ngaku. Saya. Oke, kita tarik. Isnat doif, astaga. Astaga Tuhan. Doif. Lu jangan pakai yang istat doif. Malu-maluin lu. Doif itu Malu-maluin. lemah. Doif itu Mati. lemah. Betul, Doif itu Bang. lemah. Bener, Itu masih Bang. bisa dijadikan sebagai hukum Kenapa? Ya, selama ada loh, itu lemah tidak kok terkait dengan Ya. hukum ibadah. Karena Itu bisa. pakai buku. Itu doif, Enggak, Bang. bukan Karena maudhu. pakai buku Yang tidak bisa harga dipakai itu 30. maudhu seperti kitab Karena kalian pakai itu buku maudhu harga karena tidak 35.000. sampai kepada Astaga. Yesus. Oke, kita Gitu. kasih tunjukin lagi. Kita kasih tunjuk lagi. Pra. Orang Kristen Mau masuk. mau gua kasih yang sohihnya. Ada banyak, Bre. Hadis Nabi di surga itu ada Ya. banyak. Islam Nih. tertib ya. Sebentar. Iya, ini nih, sini gua kasih yang lain ya. Ya. Kita pakai dalil ini, Pra. Lu inget ini, Pra? Surat Yasin ayat 20. Ingat banget, Pra. Ingat Ini banget, cerita Pra. tentang siapa, Pra? Ih, apa, Pra? Ini Gedein dong, Pra. tentang ini gede. Ini udah gede nih. Udah gede nih. Heeh. Ya. Cerita Lanjut, Pra. tentang orang utusan keempat. Ya, lu lanjut dulu ya. Nanti gantian, Iya benar, jangan motong. Isa benar. Sebentar. Utusan Isa benar. Tolong ya. Cerita tentang orang yang pergi ke Antioquia dan Mati. memberi kekuatan kepada 3 rasul yang namanya Syamun, Yohana, dan Paulus. Nah, Astagfirullah. kita nggak fokus ke Paulusnya, tapi kita fokus ke sini, ya. Orang ini namanya siapa? Kita lihat di dalam tafsir, ya. Kita nggak usah Tuh, nih pakai orang nama, ya. Islam tuh berantem nih, Bang. Namanya Habib bin Musa An-Najjar, ya. Habib Mati. bin Musa An-Najjar. Oke? Nggak ngerti. Kita lihat nih. Bergegaslah, datanglah dari ujung kota seorang laki-laki terburu-buru. Ia berkata, wahai kaumlah, ikutilah siapa? Ikutilah utusan-utusan yang ada di ayat 14. Surat Yasin ayat 14. Benar. Nah, sekarang pertanyaannya, orang ini masuk surga nggak? Dia Mampu. mati masuk surga, Iya. Pak. Lihat ya. Mana? Dia mati masuk surga. Ini ayat 26 ya, surat Yasin ayat 26. Ya. Nih. Kita baca. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia, laki-laki itu, si Habib Mati, tadi, bener. alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Jadi dia masuk surga nggak? Masuk surga lah. Masuk ya? Baik, Oke. baik kok. Iya benar. Sekarang pertanyaannya, pekerjaannya si Habib ini siapa?
Pekerjaannya si Bab ini apa tuh, Bang? Dia ini Tukang ladang. nabi, temannya Oh, Paulus, Syamun dan Yohana. Tahu nggak What pekerjaannya? the heck? Sebentar, Apa, Bang? Kita lihat. Waduh, Kita lihat gemeter ya. gua nggak enak perasaan gua. tahan napas. Perasaan gua nggak enak. Ini gue dengerin Bentar, Bang. mau dibawa kemana ini? Kemana ini? Oh ini apa? Bentar dulu. Maksudnya Nggak siapa? tahu dia. Habib Pekerjaannya apa, Bang? Pekerjaan Paulus ada di Ini, Al-Quran atau Paulus di utusan surga? Nabi Mau Isa, dibawa kemana utusan ini? Nabi Bentar. Isa dibahasnya, utusan Nabi bentar, Isa yang dibahas. Diam dulu. Umar, Gitu mau dibawa kemana itu? Baca, Umar. nyaring, Bro. Baca nyaring. Eh, Umar Ibnu Hakam mengatakan bahwa Habib adalah apa tuh? Adalah seorang apa, Bang? Uskup. What the heck? Uskup. What the heck? Ini bahasa apa ini? Ini uskup ini. Ini Jadi bahasa apa nih? maksudnya? Ini bahasa Uskup apa? masuk surga gitu maksudnya? Apa nih ya? Loh, Ini bahasa apa ya? orang ini ada di dalam Alkitab kami. Ya, Iya. namanya siapa? Namanya adalah Agabus, ya. Astagfirullah, Agabus itu Oke. nabi itu, Bro. Saya punya buku Nabi satu itu, Pra. lagi ya. Oke, ini ada ceritanya. Aku punya Terus cerita. masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Ya gitu, gue mau nanggapin bingung, Bre. Bang, Gini. Masalah Ini apa? mereka bahasa apa kira-kira ya, teman-teman? Bahasa Jadi apa mereka maksudnya ini? uskup itu masuk surga Islam gitu maksudnya mau dibahas ke sana? Bukan, orang Islam. Terus apa dong? Mana lu? Ya, ini. Ini ada Agabus, salah satu dari 70 rasul. Orang Kristen nggak ini, Pak? What the heck, Kristen lah. Masuk mana tadi? Ya terus apa masalahnya? Apa? Kenapa Itu tadi masalahnya? Masalahnya Bang, itu hadis uskup dhaif. apa? Hmm. Uskup itu apa tuh tadi? Iya, masalahnya di mana? Ini kira-kira apa masalahnya ini? Tadi uskup itu apa, Bang? Apa itu uskup? Uskup itu pemimpin agama kalian. Kenapa emang makanya? Loh, Nah, terus bisa jadi nabimu? Kok bisa jadi nabimu? Hei, di mana diterangkan bahwa itu adalah nabi saya? Tadi Jadi Agabus itu nabi dalam Islam gitu maksudnya? diam dulu. Jangan, Enggak, maksudnya inilah kekurangannya Edwin gitu loh. Lu ketika ngomong banyak, simpulkan jadi pertanyaan supaya yang di bawah juga nggak bingung gitu loh. Bagaimana ada kata parah ini, uskup? Allah parah. beriman kepada risalah Nabi konon bernama Habib Musa bin Najar yang adalah seorang uskup dan masuk surga Ma. menurut Al-Quran. Debu. Nah itu Beriman masuk kepada nah, Nabi coba siapa? uskup masuk surga itu di mana? sempurna Ayatnya di mana? Coba. Kok mana ayatnya di mana? Ayat sih. Yasin. Karena kita nggak Ya, ngerti. sini. Nah coba Yasin berapa? Yasin 20. Oke. Mau kita La buka? haula wala quwata illa Mau kita buka billah. surat Gua Yasin? Gimana kita nanggapinya Gurunda ini? Agak bingung ya. Nggak tahu. Iya jelas lah kamu Ada ngerti kok. salah-salah hadis. Iya salah-salahan belepotan apa Hadis kamu? Coba kita buka ya surat Oh sekarang mau bahas hadis lagi yang gua gitu. Enggak, ini gua ngasih waktu ke lu gitu loh supaya kita gantian. Gua kan hakim yang kamu adil. Jawab aja itu tadi. Jawab. Oke, apa yang gua jawab? Apa yang mesti Islam jawab Itu apa? Yang kamu jawab itu uskup apa itu di Uskup Islam? apa? Iya. Uskup apa di Islam? Oke, di Di surah mana apa? ada uskup di Islam? Heeh. Ya tadi tuh bang, tadi Tadi Di tuh Ibnu Katsir. literasi itu Uskup itu. kenapa disebutnya uskup? Uskup masuk surga loh menurut Ya, uskup masuk surga. Nah, coba Yasin berapa itu gitu loh. Allahu Akbar. Oh, surah Yasin 20 katanya Gurunda, silakan Gurunda. dalam kata-kata Oke, kamu Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Gimana min sih? aqsal madinati rajul yas'a Jangan ala marah, ya Rio. qaumi Kita kan nggak ngerti. tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Kan itu poinnya. Nah, utusan yang dimaksud di sini mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengimani baginda Rasul Muhammad SAW. Tunggu, Tafsiran. enggak dong, enggak Iya, dong. tafsiran dong. Baca ayat selanjutnya. Iya, Baca baca ayat dong, selanjutnya. Mana? Coba, Nabi coba. Isa alaihissalam kemudian mengutus utusan-utusannya kemudian Siapa? mengajarkan apa? Menyembah kepada Allah dan mengimani Nabi Isa sebagai Rasulullah. Kan itu faktanya. Oke, Iya kan? terus apa? Enggak Nah, apa? terus apa hubungannya dengan uskup yang menyembah anak orang ini? Nah ini loh, tadi tuh justru pertanyaan kami gitu bang. Allahu Uskup itu siapa? Akbar. Abang Juma, Bang Juma. Allahu Justru uskup Akbar. itu siapa bang? Uskup itu tadi tuh siapa? Ya, yang kalau uskup yang dimaksud di Kristen itu kan penyembah Yesus. No, Nah, yang bukan, dimaksud bukan. di dalam Al-Quran itu Siapa jelas bilang? itu. Siapa? Ya, iya bilang? dong. Bang Uskup Juma, itu Bang nyembah Yesus. Juma. Bang Juma, dengar dulu. Sedangkan kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, itu mengajarkan menyembah kepada Allah, Bang Juma kan bukan menyembah bohong, kepada kan? Yesus. Uskup masuk surga Bohong, dulu. Uskup masuk surga. Iya, uskup masuk surga kata dia. 2.700 orang melihat Allahu Akbar. Uskup Kok masuk Allah surga. Akbar, Bang? Iya, Gimana itu. ceritanya? Gimana ceritanya Anda mau mengaitkan kalau di Islam itu
Nabi Isa hanya mengajarkan utusannya, muridnya menyembah Allah. Uskupnya di kalian itu mengajarkan menyembah anak orang. Di mana? Tidak. Dasarnya? Mana Ya dasarnya? ampun ya Mana Karim. dasarnya? Mana dasarnya? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengatakan kepada mereka, aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ayo. Itu Nabi Isa yang berkata demikian. Kok kamu gitu Nah, sih, Bang? Itu kan Islam, ya. itu kan di Quran. Enggak, di Lah, kami Anda loh, mengambilnya, gimana? Anda mengambil dari Al-Quran kan tadi? Benar nggak? Bukan. Dari mana? Dari tafsir ulama. Da- Kok abang ketawa sih, Bang? Ya ketawa dong. Nabi Isa itu mengajarkan adalah kepada seorang pengikutnya untuk mengajarkan menyembah kepada Allah Loh, dan Allah menyimani Nabi Isa sebagai Rasulullah, sebagai utusan Menyembah- Allah. Menyembah kepada Allah tuh maksudnya gimana, Bang? Hanya mempertuhankan Allah saja, tidak mempertuhankan Namanya Allah. anak orang yang pernah jadi Namanya- mayat, yang pernah dicabut nyawanya oleh Allah. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah Tidak mengajarkan kemudian menyembah kepada anak orang. Kami Yang sudah dari barat menjawab itu. bahwa, Bang, bukan. Allahu Akbar. Enggak ada istilah mencabut nyawa, Bang. Tadi kan sudah kamu La jawab. haula wala quwata illa, dalilnya di kitab saudara. nggak Oke, mungkin, Bang. Roma 5 nomor 8, akan tetapi Fokus, Allah fokus. menunjukkan Fokus. kasihnya Ini uskup siapa? karena Fokus, Yesus fokus. telah Uskup. mati untuk Uskup siapa nih? kita. Fokus. Uskup Ah. siapa? Uskup siapa? Oi. Coba. Ya uskup yang menyembah kepada Allah dan menyimani Nabi Isa sebagai Rasulullah. Itu pasti. Uskup siapa? Uskup siapa? Uskup siapa? Uskup Parah. siapa? Uskup siapa ini? Kenapa bukan Ustaz? Siapa ini? Kenapa bukan Ustaz? Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya utusan ini mengajarkan menyembah kepada Allah dan menyembah bukan Ustaz? kepada Kenapa Allah bukan dan Ustaz? mengimani Bukan Nabi Kiai. Isa sebagai Bukan Rasulullah. Kiai, Bang. Kenapa Bang bukan Juma? Kiai Haji? Kenapa Uskup? Ya, Abang kok Bang. Udah ya berarti ya. Kalau Bang, yang dimaksud bentar di situ dulu. uskup pengikut Nabi Isa berarti Ada, bukan uskupnya Kristen, itu kan tafsir. I Itu don't kan care, tafsir. tapi itu- bukan. Itu kan Kenapa? pendalaman materi terhadap ayat itu. Tafsir Nah, siapa? uskup Tafsir siapa? yang dimaksud di sini adalah orang yang hidup di sekeliling Nabi Isa. Berarti Oh, mendudukkan tafsir. Nabi Isa sebagai Oh, apa? Tuhan atau oh. Tuhan atau Wah, Rasul? kayak gini. Tuhan atau Rasul? Lah, Tuhan atau Rasul? Tafsir Lah, 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 sembarangan. lah, lah. Tafsir Gara-gara sembarangan, ada Bang. kata uskup, dianggapnya itu kepunyaan Kristen katanya dia. Uskup ini apa? Lah, memang kepunyaan Islam. Memang Itu kepunyaan kan Islam. tafsir. Sekali Itu lagi, tafsir itu kan apa? tafsir. Tafsir Islam Nabi atau Isa Kristen? alaihissalam mengajarkan kemudian murid-muridnya Tafsir untuk Islam menyembah atau kepada tafsir Allah. Kristen? Tafsir Islam atau tafsir Wallahu Kristen? atiun, bertakwalah Tafsir kepada Allah dan Islam. taatlah kepadaku. Kores, Gak ada itu sembahlah bantuin guru kepadaku. kamu ini Kores, jangan diam aja. Iya makanya tuh gantian dong. Nanti Kores masuk Mana kalian mana teriak. dalilnya di Nggak dalam mau Al-Quran dialog. sembah Nabi Isa mana? Kamu. Ini uskup apa? Nah, Iya, sedangkan gitu loh. uskup mengajarkan menyembah kepada Yesus. Uskup mana? Uskup siapa? Uskup siapa? Apa ini? Allahu Akbar. Uskup siapa, Lah, Bang? Apa ini? semua uskup yang ada di Kristen Katolik Siap. Enggak, sampai satu aja. nenek-nenek Satu. cucu-cucunya Satu aja. itu mengajarkan menyembah kepada Yesus. Satu. Parah. Ya contoh misalnya kalau lu pengen ya Basilides tidak menuhankan Yesus, itu kan uskup juga. Siapa bilang? Selamat datang di kebenaran. Bilang. Ya kan? Siapa Kebenaran bilang? apanya? Uskup siapa ini? Benarin dulu. Bas- Apa? Basilides. Siapa namanya? Basilides. Siapa namanya? Dia tahun Basilides. berapa? Basilides. Uskup Basilides. Iya. Iya. Kau tahu mana? Basilides abad kedua Basilides. Bukan. Ayo. Apa? Basilides. Ayo, bantah gua. Basilides. Tulisannya abad 1. Basilides, gua jawab Basilides. Ini abad 1 kocak. Abad 1, Lah, Basilides abad keberapa? Abad kedua kan? 3. Ini abad Ih, Empat. anjing ngarang banget. Basilides abad kedua. Berarti dia ingin Basilides mengatakan mau apa? bahwa Mau uskup apa? penyembah Gua jawab Nabi Isa Basilides. katanya. Counter tuh. Counter. Basilides gua jawab. Siapa tuh? Uskupnya namanya Basilides. Parah. Uskup Basilides. Mana ada tamu? Iya. Mana? Mana ada tamu? Lah ini Basilides tidak menuhankan Nabi Isa ya, kita lihat nih, Basilides. Basilides. Bukan. Basilides. Doktrin. Ah, gitu. Udah kan, itulah kenapa Taruhannya kalau berapa? Kores masuk Taruhan kalian itu akan adu-aduan Taruhan. gitu loh. Nah, ini. Kayak Wikipedia nih, Google nih.
Bener nggak? Enggak, gua pakai Christian Classic Ethereal Library. Ini. Nah, ini. Oke. Uskup kalau berbicara mengenai uskup itu berarti nggak menyembah Yesus. Kalau Bang, berbicara uskup itu tentang bahasa Al-Quran, Arabnya, Bang. berbicara tentang Uskup- Nabi Isa, mau katakan dia Uskup bahasa pendeta, Arabnya apa? mau kau Bang. katakan dia pastor, mau kau Bang Juma. katakan dia apapun, Nih. kalau berbicara Nabi Bang Isa Juma. tak ada pengikutnya menyembah Nabi Bang Juma. Isa, kuclu. Bang Juma, Bang Juma. Mana ada pengikut Nabi Isa nyembah Nabi Isa? Nggak ada. Bang Juma. Mau Anda sebut Bang Juma. uskup, mau Anda sebut pendeta, mau Anda sebut pastor, kalau dia pengikut Nabi Isa, tidak ada yang menyembah Nabi Isa. Hanya oteng yang dari Eropa yang nyembah Nabi Isa, lalu kemudian ganti nama menjadi Yesus. Itu yang Anda harus paham. Jangan gara-gara ada kata uskup, oh Nabi Isa disembah, memalukan. Oke, kita buka lagi nih, Pra ya. Kita buka lagi ya. Pra, Apa jangan yang terlalu- sama pengikut Isa? Kita lihat. Astagfirullah. Tahan napas ya, Pra ya. Astagfirullahaladzim, Pra. Gue juga deg-degan, Pra. Zikir. Aku juga zikir, Pra. Udah kita Islam lagi nih ya? Atau masih Kristen? Ini, lihat. Lo zikir apa tuh, Pra? Temennya si Habib. Namanya siapa, Pra? Lihat. Aku nggak kelihatan, Pra. Tapi siapapun namanya, mau dia Bang, kasih nama itu kalonjing, Bang Juma. kalau Nggak berkaitan boleh kayak dengan gitu, Nabi pelan-pelan. Isa, Sebentar. tak ada yang mempertuhankan Nabi Isa. Apalagi kalau Iya cuma bre, buku-buku apa kayak namanya? begitu. Itu di Sira. Ini Bruna aku nambahin ya. Di Sira Paulus itu dia Bang. Dia menuhankan Bang, Allah dan juga dia tidak menyembah Nabi Isa. Ini gue bawain Betul. datanya ya. Biarin, Bang. Gue bawain Benar Bang. sekali. Biarin, Bang. Makanya Biarin, tema Bang. saya Tunggu tadi di sini. siang Sabar. kepada Kita bawa orang-orang Ibnu Khaldun Kristen, ya, kita bawa Ibnu ada Khaldun. tidak kemudian Paulus mengajarkan menyembah Nabi Isa, menyembah Yesus, ada enggak? Ada enggak perintah kita buka Paulus ya. mengibadahi? Bang Juma, Ada enggak Bang Juma, perintah dengar Paulus dulu. mengibadahi, mempertuhankan Bang Juma. Yesus? Ada enggak? Enggak ada. Khaldun. Bang Juma, Nggak Bang Juma ada. denger dulu. Bang Juma denger dulu. Jadi kalian aja ini yang menyembah-nyembah orang. Enggak, Bang Juma denger dulu, Bang. Nah, sini kita buka di sini ya. Aduh parah. Almas. Enggak, denger dulu, Bang. Denger dulu. Dengar gimana, Bang? Itu Gimana, sebenarnya Ada teman nggak Paulus Paulus ya, Paulus yang mengajarkan di Islam kalian ya, untuk Paulus yang di beribadah Islam ya. menyembah Kita buka Yesus, Paulus ada nih, nggak? Paulus. Enggak, benar. Enggak ada kan? Paulus. Saya pas itu kemana? Enggak, kok tadi si Metatron enggak digedein, Bro? Gedein dulu, Bang. Nah, Bang, gedein dulu, Bang. tunggu. Yang dibangun. Nah, ini Paulus mau membunuh Al-Masih nih di Islam, ya. Saat Paulus mendengar bahwa Al-Masih bergerak menuju Damaskus, ia menyiapkan keledai dan pergi untuk membunuhnya. Paulus bertemu Al-Masih. Suaranya gedein dikit, Mas Edwin. Pakai otak, Bang. Itu kan udah gede, Bang. Saat Lanjut, Pra. berhadapan dengan para sahabat Al-Masih, seorang malaikat datang menghampiri Paulus. Ini Paulus Islam ya, bukan yang di Kristen ya. Lalu memukul wajahnya Paulus dengan ujung sayap hingga membuatnya buta. Mengetahui situasi yang terjadi, terlintas di hatinya untuk percaya kepada Al-Masih. Mati banget. Di mana Paulus Dia kemudian di situ dia mengatakan kemudian menyembah datang. Yesus? Di mana? Betul. Ini Ah Paulus gitu. bikin gereja. Ini gue bawain nih yang Paulus Ibnu Khaldun. Di mana? Di mana Paulus mengajarkan menyembah Al-Masih? Di mana? Di mana tuh? Tunjukkan. Di mana Paulus mengajarkan menyembah Al-Masih? Paulus yang terkenal Di dalam kitabmu saja itu tak ada Paulus mengajarkan mengibadahi Yesus. Iya, mana? Oke, silakan Anda tunjukkan kemudian. Di mana di situ Paulus mengajarkan mengibadahi Al-Masih? Di mana? Halaman berapa? Halaman Pra, berapa? suara kita hancur, Pra. Halaman berapa? Maka Bang, bersimpulah Bang. kemudian Paulus Bang Juma. menyembah Al-Masih. Bang Juma denger dulu, Bang. Bang Juma denger dulu, Bang. segala Dengar dulu, perbedaan Bang. selama ini Dengar dulu, selalu Bang. beriman padanya Al-Masih. Nah, itu beriman kepada Al-Masih Paulus. Oh iya. Sementara Paulus kalian ketemu tidak sama- beriman kepada Al-Masih, kan lucu. Paulus ketemu sama Al-Masih. Paulus beriman kepada Al-Masih, kalian beriman kepada Yesus. Berarti rasulmu ada yang namanya Paulus ya? Parah. Enggak, rasulmu Enggak, ada itu namanya berarti ada. Nggak ada kami di Paulus, Rasul Paulus. Apa-apaan Loh, itu? ini kenapa Di itu mana? ada Di mana di situ tertulis Rasul Paulus? Mana kata Rasul? Itu. Mana Rasul Paulusnya? Mana? Itu Mana Rasul Paulus tertulis? Mana? Itu. Mana kata Kita Rasul para Paulus nabi. di situ? Mana? Itu, Bang. Tadi, Iya, Bang, saya tadi. tanya Rasul Paulusnya tertulis mana? Coba. Tunjuk, Pra. Mana? Mana? Paulus, ya. Mana kata Rasulnya? Ini buku yang menceritakan tentang Mana kata Rasul? Bang. Loh, mau Di dalam Al-Quran itu tidak ada kemudian menceritakan Paulus itu menyembah Yesus. Bang Juma, Di itu Kristen, dengar dulu.
di Kristen Bang Juma, malah memfitnah Paulus mengajarkan kalian itu menyembah Yesus. Bang Juma. Sekarang Anda membawa tafsir Bukhari katanya, Ibnu Katsir. Mana buktinya di situ? dapat gua. Paulus Sini, disebut sini. rasul mana? Mana? Ini Gurunda Mana, dapat mana? gua. Ya ini Paulus versi Islam ya. Memalukan. Tewas mereka ini. Nah di sini Berarti Paulus Islam ya. membela Paulus. Ah di sini. Sekarang Paulus ada nggak mengajarkan Versi kalian Islam, beribadah goblok. menyembah anak orang? Ah, ini, Ada ini. kan? Ini. Sedangkan kitab-kitab yang berisi syariat Isa Al-Masih yang berasal dari para pengikut setia Isa berjumlah 4 naskah. Surat-surat umum yang terdiri dari 7 surat dan surat ke-8 Praseis Ini berisikan apaan? kisah-kisah Ini para apaan? nabi dan Ini rasul. naskah apaan? Surat Ini Paulus naskah apa? sebanyak 14 surat, Naskah surat apa? Aklimantus yang berisi tentang hukum-hukum dan surat Abu Galmises yang memuat 14 mimpi surat Yohanes ya? bin Zebede. Ini Sikap para kaisar terhadap syariat ini berbeda-beda. Kadang mereka menggunakannya dan menghormati penganutnya dan terkadang juga meninggalkannya. Bahkan tidak jarang mereka membunuh dan menyiksa para penganutnya hingga datanglah Kaisar Konstantin yang mengadopsinya. Akhirnya para kaisar Romawi ini pun menjadi Kristen. Nah, jadi kaisar Romawi ini menjadi Kristen nih ya. Kita lihat lagi nih pertentangannya. Pemimpin agama ini dan pengurus lembaga-lembaga keagamaan mereka dinamakan Al-Batrok Petrus. Dialah pemimpin tertinggi agama Kristen dan pengganti Isa Al-Masih. Ia berwenang mengirim para utusan dan delegasinya ke seluruh pelosok negeri yang dikuasai bangsa Kristen. Para utusan tersebut mereka namakan Al-Uskuf. Nah, lu perhatikan di sini, utusannya Yesus ini dipimpin untuk mendakwahi agama-agama Kristen. Jadi agama Kristen itu udah duluan ada, lalu kemudian utusan-utusannya Nabi Isa ini dia mendakwahi orang-orang Kristen ini. Selamat datang di kebenaran. Bisa. Ngapain? Ini yang disebut Al-Uskuf, utusannya Nabi Isa. Dar, selamat datang di kebenaran, my Terus modal friend. sampai. Tidak ada itu. Ya, Paulus ya, mengajarkan mati dia di sini, beribadah. Gurunda. Menyembah ibadah nggak ada. Mengibadahi Yesus itu nggak ada. Itulah kenapa Paulus di dalam Islam itu dia tidak menuhankan Yesus gitu loh. Baca, ini tafsir siapa? Ya kita udah Ya, paham itu ini udah bener itu kita sama. udah paham, udah ngerti pun. Udah bener dibantu, itu. dibantu Dengar dulu, oleh Bang korespon. Juma, Apa Bang Juma. masalahnya? Ini lihat di sini, Jadi lihat di sini. masalah. Kaisar Romawi kelima dan merupakan kaisar yang banyak membunuh para uskup. Siapa para uskup di sini? Uskup di sini adalah utusan-utusannya Isa. Anjir tewas lu di situ, Nama Bre. rasul yang ketiga siapa? Ya, Paulus terserah. Nah, sekarang apakah Paulus ini mengajarkan beribadah menyembah Al-Masih? Ah, buktikan, bener banget. Buktikan. Ah, buktikan. Ayo, gitu loh. Iya, Jo. Tunjukkan Pandai kali lah Paulus kau. menyembah Yesus. Ya, Tunjukkan deh. buktikan. Tunjukkan Buktikan deh. Paulus menyembah Al-Masih Bang, mana? Tertulis Ah, mana? tunjukkan Bang Juma, Bang Paulus Juma. itu apa namanya ya? Tunjukkan Paulus itu melayani Yesus. Ah, gitu. Silakan. Ayo. Mana? Ada rasul yang namanya Paulus. Ya mana? Ini ada di Nggak ada Paulus disebut. ada. Nggak Ada ada di sini. disebutkan bahwasanya dia itu beribadah. Mana dia menyembah kepada Al-Masih mana? Ada rasul yang namanya Paulus atau Paulus. Itu dikatakan sebagai utusan Nabi Isa. Enggak, Gurunda Ada dia nggak? Takia Korintus. Ada. Bacain Arabiknya, weh. Apa Lu, atau enggak? Itu bukan rasul itu, weh. Lu gimana sih? Rasul yang ada di dalam Islam nama rasulnya Ya, Paulus. rasul. Yasin ya. Rasul. Lu Takia Korintus Aduh, ini parah, Yasin 14. Kita buka lagi, kita buka data. Kita buka data. Parah. Kita buka data. Arabnya jelas ya. Nih, Nah, ayo coba mana bahasa Arabnya mana? Mana bahasa Arabnya mana? Nah, 14 ya? Saluna. Ini Mana rasul di situ mana? Mana Rasul? Mana Ah, Rasul? mana situ? Rasulnya? Mana? Apa itu artinya itu utusan? Hah? Mana? Saluna, iya. Mana rasulnya mana? Mana rasulnya mana? Rasul itu apa, Bang? Mana itu mursalun itu bukan rasul. Mursalun itu utusan galon, Bre. Nah, ortodok nggak ngerti bahasa Arab anjing kasihan. Aduh, ini lucu banget. Kita kalau suara, suara kita Sekarang begini, itu Bukan kan kalah suara, Bre, lu kalah tafsir. literasi. Itu kan Goblok. tafsir. Nah, sekarang coba kau tunjukkan di mana Paulus itu menyembah Al-Masih. Ayo. Enggak, itu ada mursalun bernama Paulus, Bre. Itu kalau Edwin mau jujur harusnya itu mursalun bukan rasul. Jawab dulu. Berarti Allah mau pernah ngutus orang yang namanya Paulus? Loh. Tadi rasul atau bukan? Enggak, itu Ditafsir bukan itu. Allah, itu ditafsir itu bukan Allah itu. Jawab. Aduh, parah. Enggak ada di surah Yasin Paulus enggak ada. Ibnu Katsir, kamu Enggak, tafsir Iya, Iya, itu Ibnu Ibnu Katsir. Katsir. Di Ibnu Katsir baru ada gitu loh. Harus jujur. Itu tafsir Ibnu Katsir itu itu orang sama hotel. Talmud.
kedudukan tafsir itu sama seperti Talmud. Kamu percaya tafsir, kamu percaya Talmud. Bercerita tentang Yesus, percayalah itu Talmud, itu tafsir. Ya. Nah, Ya udah, sekarang ya udah. tunjukkan aja deh. Ah. Finalnya, Paulus menyembah Al-Masih. Mana? Tunjukkan ke kita. Ya, Mana? mau di tafsir Kita tunggu, kita Al-Quran, tunggu. mau di hadis, mau di Nah, di perjanjian baru, kayak silakan ditunjukkan dah. Nah, tunjukkan. Silakan ditunjukkan dah. Paulus itu Paulus. menyembah atau mengibadahi Yesus. Kalah kita kalah. Nah, mana? Kalah kita. Tadi bikin gereja. Tadi bikin gereja, dia tidak bikin gereja. Dia bikin gereja bukan nyembah dong, itu namanya kontraktor. Ayolah. Aduh, parah ini orang. Nih, kita kalah deh. Kalau lu bisa membuktikan Paulus dalam perjanjian Paulus baru itu menyembah. menyembah atau melayani Yesus, Gua boleh kita ngomong kalah nggak? deh, kalah Gua boleh kita. ngomong nggak? Gua boleh Iya, ya ngomong nggak? silakan. Iya, Ayo, kalah silakan, kita. silakan. Kita tunggu ya dalilnya ya. Ah. Bukan tentang Paulus loh, dia bikin Mana, gereja mana? masjid Paulus. Iya gereja, iya boleh gereja. Nah, di dalam gereja itu tunjukkan dia menyembah atau mengibadahi Yesus lah. Kalah kita. Ayo. Supaya cepat. bukan bang. Ada orang, ada Oh, bukan. rasul. Dia mursal di dalam tafsirnya kan dia mursal Ya, gitu. Jangan utusan- dilantik jadi utusan Nabi rasul. Isa. Mursal. Ya, bukan Enggak, rasul. Maksud kami, maksudku gini loh. Tadi itu kata Paulus di situ posisinya dia sebagai apa, Bang? Mursal. Utusan. Kan di situ dibilangnya mursal. Utusan dia. Siapa ya? Diutus sama siapa, Bang? Utusan Nabi Isa Jadi Isa alaihissalam mengutus dia. mengutus muridnya. Salah satunya Paulus. Itu tafsir. Jadi Ketika yang benar- kemudian Nabi Isa mengutus Yang- Paulus, bukan. Aku belum Paulus kelar, Bang. diutus Aku belum untuk kelar, Bang. mengajarkan orang-orang menyembah kepada Allah dan merasulkan Nabi Isa gitu. Aku belum kelar. Sekarang di kitabmu nih, saya tanya, ada Aku belum nggak kelar. kemudian Paulus Aku itu belum kelar. mengajarkan Aku belum- kalian menyembah, Bang mengibadahi Yesus? Ada nggak? Bang Juma, aku belum kelar. Ya enggak gini, kalau pengen Bentar. Islam kalah, tunjukkan dalam apa kayak tafsir Islam atau perjanjian pengen- baru. justru Paulus aku pengennya ini, Islam Paulus tuh yang menang. kalian ibadahi, Bukan, Allah ibadahi. bukan. Ah, Gini, di Bang, mana dia Bang menyembah Fred. dan beribadah kepada Yesus gitu. Kalau ada kita kalah. Kalah Baik, kita. jadi- Mana? Aku berharap kamu menang justru. Tapi gini, Bang. Aku Justru Lah kalau iya, ini Anda gua membawa- menang ini posisinya karena tidak terbukti Paulus menyembah Yesus kan? bukan gini, Bang. Aku Loh, terus tahu. bukan berarti Aduh. menyembah Yesus di mana? Di Enggak, mana? biarkan Enggak juga. biarkan Ya gua- udah kalau gitu lu Islam. Bukan. Biarin gue Bukan, berarti Paulus menyembah Yesus. enggak Di mana? Dengar dulu, Bang. Biarin gue elah. jelasin dulu. Enggak, biarin gue kelarin dulu statement gue. Ya udahlah, sok. Nih. Oke, denger ya. Paulus ini berarti utusan siapa nih? Nabi Isa kan? Kan tafsirnya Nabi Isa. mengatakan. Lalu Nabi Isa mengutus. Mengutus. Mursalun. Terus? Bukan Allah. Berarti bukan Allah yang mengutus. Ya bukan, anak kan diceritakan Nabi Isa di situ. Bukan Allah ya. Bukan Allah. Oke, kita buka ayat 28 ya. Iya. Silakan, Bang. Lanjut. Ya udah, siap lah. Ya ini Bukan kalau Allah ya. kan mungkin bisa bantu Aderian Dengar. sama Edwin ya untuk Kamu- membuktikan Paulus itu Oke. menyembah dan beribadah kepada Yesus. Sambil kita Kalian lanjut terus ini kan topiknya cuma lah. Kalian ini kan cuma modal. Ini gue udah berkenosis loh, gue udah mengosongkan diri di sini loh. Sarin. Oke, ini surat Yasin ayat 28 kelanjutan kematian tadi seorang uskup. Nah, kami Iya. Ya. menurunkan ya nih saya baca. Dan setelah dia meninggal, Habib An-Najjar meninggal, kami Iya. tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit. Ini kami di sini siapa, Zuma? Allah, jelas. Berarti ini utusan? Jadi Anda maksudkan itu Paulus dari langit diutus gitu? Habib ini utusan siapa? Enggak. Lo enggak itu ayatnya memang masih menceritakan Bang, tentang gimana Habib kok atau nggak ngerti sih, gimana? Bang? Oh, ini menceritakan, Gitu loh. Kenapa Bang, loncat-loncat gimana, ini dalilnya, ini Bre? menceritakan tentang Habib botol. Yang mana? Waduh, emosi dia. Kocak. Nah, itu yang mana? Yang mana? Ini yang tadi yang uskup tadi. Astaga. Lah tadi Paulus Coba sekarang lihat. Habib ini Coba tunjukkan loncat-loncat apa hubungannya dia. coba. Parah. Coba apa hubungannya tuh? Loncat dia. Jadi sekarang kita bahas Habib lagi ya. Kita bahas Habib lagi, Gurunda. Fokus lah. Kamu Iya enggak, nomor ayat 28 ini apa hubungannya dengan Habib itu? Bang Juma dengar dulu. Coba. Bang Juma dengar dulu. Habib tersebut meninggal dan dikatakan di sini kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya. Kaumnya siapa? Nah, Habib tadi adalah orang Israel. Ya. Dan kami tidak perlu. Bentar, kok nyala ini? Loh, kemana dia?
Tadi Paulus lari lagi ke Habib anjir. Apa kamu maunya diam dulu, ini Bang. kawan-kawan Bang, ini? Bang, kamu diam dulu. Ya. Enggak, kamu diam Dan dulu. kami tidak Udah ya Paulus beres ya, Paulus beres ya. Kita Habib nih sekarang, Aduh. kita ke Habib ya. Ini 4 orang ini Bang Kores, barengan, Bang Kores, bro. kamu diam dulu, Bang. Kamu diam dulu. Di sini Habib itu meninggal, tapi Allah mengatakan kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya. Kaum apa? Israel tadi. Dan kami tidak perlu menurunkannya. Di dalam tafsir ini, jadi rasul terakhir yang diturunkan kepada orang Israel, ini adalah Habib An-Najjar. Coba kamu jelaskan. Kami di situ siapa? Allah kan? Berarti Habib ini adalah utusan siapa? Kalau dia bukan utusannya Allah, kenapa begitu penting si Habib ini diceritakan? Di mana diceritakan bahwa dia itu Bang, adalah Bang. di mana? Itu loh, Bang. Di mana dikatakan bahwa dia itu adalah loh. rasul, utusan Allah di mana? Ini kok gimana? Di sih, Bang mana? Juma? Iya di situ. mana? Mana Di ada situ. dikatakan seperti Itu tadi, itu nggak Bang. ada. Oh, Alamak. Bang Juma, inilah Bang. Aduh, parah. Kacau lah Bang, parah Bang. Hmm. Parah Bang, itu udah terus Bang, itu Habib. ketaker lah. Nggak bener loh Bang. Berarti sekarang Paulus itu utusan Allah bukan? Aku mau nanya Bang Juma. Utusan Nabi Aku mana? Isa alaihissalam berdasarkan tafsir tapi tidak berdasarkan Al-Quran. Kau udah selesai tadi. Iya, di Oke. Ibnu Katsir, Nah, di aku Ibnu selesai Khaldun itu. gitu kan. Oke, baik sekarang aku nanya ya. Berarti Terus menurut Anda mau ngapain? Kalaupun Aku Paulus itu adalah utusan Nabi Isa, dia tidak mengajarkan menyembah Nabi Isa. Aku Sedangkan nanya, apa tujuan Bang. Anda mengambil kata Paulus ini untuk Paulus? Bang. Paulus Bang. mengajarkan apa di dalam kitab saudara? Apakah dia mengajarkan menyembah Yesus? Kan tidak ada juga. Lalu bukan gitu Bang. Jadi yang ngajarin kalian menyembah Yesus siapa? Enggak, aku mau nanya Paulus Sisa di waktu situ. 1 menit 30 detik. Ya jadi ini ya kita langsung cut close aja ya. Apa namanya? Di sini ini bukan dari Al-Qur'an, bukan dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengutip perkataan Dari Ibnu Paulus. Jurais gitu. Tapi ini Dari terus saja Paulus. dicomot-comot Dari supaya itu Allah yang bilang. Nah, di sini ya. Ibnu Jurais telah meriwayatkan dari Wahab Ibnu Sulaiman dari Syuaib Al-Jimai yang mengatakan bahwa nama kedua Rasul yang pertama itu adalah Syamun dan Yuhana, sedangkan nama Rasul yang ketiga ialah Paulus. Ini Ibnu Jurais kawan-kawan gitu loh. Itu atas Jurais Nah, siapa Bang? kalau gua rasa sih kawan-kawan Kristen mending di belakang kitab Wahyu ditempel tuh segala hadis dari Ibnu Jurais gitu loh. Oh, kalau mau sih kayak gitu kawan-kawan. Ya. Kok dibalik Bang? Kok jadi dibalik? Ini mau apa lagi nih? Jelas ya? Nah, Berarti siapa? Jiplak surat Roma 1 ayat 1. Selesai. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bersama-sama ya di video cuplikan di bagian awal ya. Bagaimana Pak Budi Asali ya menjelaskan tentang keselamatan ya yang diyakini oleh umat Islam ya berdasarkan pengalamannya ketika dia bertemu dengan beberapa murtadin ya, karena beliau main TikTok akhirnya ya dia bertemu dengan banyak para murtadin dan dia banyak mengetahui tentang fakta-fakta sebetulnya mengenai konsep keselamatan yang diyakini oleh saudara-saudara umat muslim, dan itu yang disampaikan oleh Pak Budi Asali. Dan teman-teman sendiri sudah mendengarkan bagaimana Pak Budi Asali menyampaikan bahwa menurut teman-teman saya yang muslim yang saya kenal di TikTok, mereka menyampaikan bahwa soal keselamatan di dalam Islam itu belum pasti ya, karena ketika mereka mati mereka harus lewat neraka dulu baru bisa selamat. Lalu kemudian Nabi Muhammad itu harus didoakan juga untuk bisa mendapatkan keselamatan. Untuk nabinya saja harus didoakan, bagaimana dengan umatnya? Kira-kira begitulah yang disampaikan oleh Pak Budi Asali, dan teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana reaksi mereka. Mereka bereaksi dengan sangat-sangat di luar nalar, teman-teman. Mereka itu kayak kepanasan gitu loh ketika kita mengungkapkan kebenaran gitu. Ketika kita mengungkapkan sesuatu yang apa namanya ya berkaitan dengan keyakinan mereka kayak nggak nyaman, nggak tenang, dan mereka kayak emosi gitu. Padahal
Mereka itu ketika membahas iman Kristen, ketika mereka mendiskusikan tentang iman Kristen, ya tidak ada yang kayak marah sama mereka atau demo berjilid-jilid atau apapun lah dalam bentuk ancaman, ini tidak ada sama sekali. Tapi mereka, waduh, luar biasa teman-teman. Mereka marahnya itu luar biasa, sangat-sangat membingungkan ya apa yang mereka lakukan ini. Dan menurut saya itu hal yang sangat-sangat tidak pantas gitu. Bagaimana mereka tidak memperlakukan semacam keseimbangan di dalam diskusi lintas agama hari-hari ini. Pada saat yang sama mereka mengatakan agama mereka adalah agama yang mengayomi, agama yang menjunjung tinggi perbedaan dan banyak segala macam pengagungan-pengagungan yang mereka sampaikan. Tetapi pada saat yang sama mereka tidak memperlakukan itu ya. Kalau mereka memang betul-betul mencintai perdamaian seperti yang mereka mengatakan agama mereka adalah rahmatan lil alamin, ya mereka pun harus sadar bahwa apa yang telah mereka lakukan itu telah menimbulkan ketidakdamaian itu sendiri. Lalu kemudian ketika terjadi apa yang disampaikan oleh Pak Budi Asani adalah reaksi daripada aksi. Mereka telah memulai terlebih dahulu tindakan-tindakan seperti itu, dan ya wajar dong ketika itu dilakukan juga. Bagaimana ketika mereka membahas tentang Yesus, membahas tentang Alkitab sebebas itu, lalu ketika kita membahas tentang iman mereka lalu nggak bisa? Kenapa ketika mereka mengatakan tentang Yesus, tentang Alkitab dan sebagainya, mereka juga sadar bahwa itu mereka menggunakan penafsiran pribadi. Tapi ketika Pak Budi Asali mengungkapkan fakta, kenapa dikatakan penafsiran pribadi? Kesadaran mereka itu tidak ada teman-teman. Mereka nggak aware, mereka nggak sadar tentang apa yang mereka lakukan. Mereka bahkan tidak memiliki semacam kesadaran bahwa apa yang telah mereka lakukan itu sungguh-sungguh tidak baik gitu, ya. Dan kita bersyukur teman-teman ya, lewat diskusi ini kita bisa melihat bahwa wajah Islam yang sebetulnya itu begitu ya. Mereka nggak suka diskusi dengan baik karena apa yang mereka lakukan itu kan seolah-olah tidak menyadarkan mereka bahwa itu tidak baik untuk kita juga. Kita mendengarkan ya bisa nggak suka juga gitu, sebagaimana reaksi mereka ketika iman mereka dibahas, mereka nggak suka. Tapi kok mereka seenaknya aja membahas iman Kristen, Donitan lah, Kainama lah, Tahun Samudra lah, dan masih banyak yang lain. Seenak-enaknya mereka aja ya, sesuka-suka hati mereka. Tapi giliran dibalas marah, giliran dibalas nggak suka. Loh, yang kau lakukan selama ini apa? Yang teman-teman melakukan selama ini apa? Nah itulah mengapa teman-teman Pak Pak Paulus ya menjelaskan fakta-fakta itu kepada kita, mengungkapkan kepada kita tentang kebenaran ya, menjelaskan kepada kita tentang fakta-fakta seputar hal itu. Dan penjelasan daripada Pak Paulus ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk kita hari ini ya, bahwa pentingnya bagi kita untuk mempersiapkan diri. Mungkin itu tidak bisa kita pakai di dalam diskusi lintas agama di media sosial, karena mungkin itu cukup membuat kita tidak nyaman gitu ya, karena mereka akan bereaksi seperti yang kita lihat. Tetapi pengetahuan semacam itu perlu untuk kita terus tanamkan dalam hati dan pikiran kita, bahwa apa yang mereka lakukan terhadap iman kita perlu kita juga lakukan terhadap apa yang mereka lakukan kepada kita. Kita nggak boleh diam. Dan
kita tidak bisa melakukannya di media sosial, tetapi menjadi pengetahuan bagi kita agar kita tidak mudah dipengaruhi, dan juga menjadi bahan bagi kita ketika kita bertemu mereka secara onsite, muka dengan muka. Wah, di sanalah kita bisa membahasnya, di sanalah kita bisa memperbincangkan, di sanalah kita mengungkapkan semuanya, di sanalah kita menyatakan semuanya, teman-teman. Ya, kita tidak boleh takut lagi, kita tidak boleh merasa bahwa kita ini seringkali karena kita minoritas jadi kita harus tunduk-tunduk. Tidak, teman-teman, kita punya hak yang sama, ya. Nanti ujung-ujungnya tetap aja hukum yang akan berbicara, tapi kita punya hak yang sama. Kenapa mereka mengatakan kita menafsirkan pribadi? Kok mereka juga punya penafsiran pribadi terhadap iman kita kok. Lalu mereka boleh, tapi kita gak boleh, itu kan kocak, teman-teman. Dan kita sangat senang dengan Budi Asali, dan kita bersyukur Budi Asali maju, ya, menjadi pionir pertama yang menyatakan kebenaran itu. Dan kita sangat bersyukur untuk hal itu, teman-teman. Dan kita harus belajar lebih giat lagi, ya. Beliau ini sudah cukup tua, ya, dan kita harus siap-siap untuk menggantikan beliau, karena beliau orang yang sangat luar biasa, teman-teman, ya. Kita sangat tertolong dengan ajarannya selama ini. Bahkan dia tanpa Esra Suruh orang-orang pionir, ya. Pionir ini bisa jadi mereka yang memulainya, mereka yang pasang badan. Mereka lah orang-orang yang luar biasa, ya, pahlawan-pahlawan iman. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan kita juga mendengarkan Paul Sang yang menyampaikan beberapa hal. Ya, mari kita simak, mari kita dengarkan, dan itu menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk hari ini, teman-teman. Ya, jangan bosan belajar, ya, jangan pernah malas, dan kita terus tekun untuk mempersiapkan diri kita menghadapi mereka. Ya, jangan juga lupa untuk share video ini ke banyak media sosial, teman-teman, agar lebih banyak lagi orang-orang di luar sana yang boleh mendengarkan kabar baik ini, mendengarkan penjelasan ini, mendengarkan diskusi ini. Dan harapan kita, teman-teman, banyak orang di luar sana yang pada akhirnya bisa juga percaya pada Yesus Kristus. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi lewat jempol kita, jari kita yang memencet share misalkan, tiba-tiba ada orang yang percaya, kan kita nggak tahu. Ya, kita hanya melakukan apa yang perlu kita lakukan. Oke, teman-teman, itu bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, ya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk tunggu video berikutnya besok, ya. Tuhan berkati. Shalom.